Dua negara adidaya rayu Indonesia untuk gabung ke kubunya, namun Indonesia pilih berdiri sendiri dengan kekuatannya. Persaingan antara Amerika dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik semakin ketat. Dalam hal ini Indonesia dianggap menjadi penghubung geopolitik utama di kawasan tersebut. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut kebijakan luar negeri non-blok yang tidak memihak ke negara adidaya manapun. Tiongkok dianggap dekat dengan Indonesia dalam hal kepentingan ekonomi dan perdagangan. Sementara Amerika Serikat dianggap memiliki pendekatan strategis dalam hal keamanan dan militer dengan Indonesia. Menurut Sohu, ketika Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Indo-Pasifik, kedua belah pihak mengarahkan pandangan mereka pada negara yang secara historis menolak terlibat dalam urusan luar negeri, yaitu Indonesia. Menurut keterangan, Asia Tenggara merupakan persimpangan jalan yang menghubungkan Asia dan Oseania, serta menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah kunci dari persimpangan jalan tersebut. Sebagai negara maritim terbesar yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, keunggulan geografis transportasi Indonesia termasuk yang terbaik di dunia dan memiliki nilai geoekonomi, geopolitik, dan geobudaya yang unik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dan negara terbesar ketiga di Asia. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang di Samudera Pasifik dan Hindia dan mempunyai posisi strategis di Selat Malaka yang penting dan jalur laut tradisional menuju Australia. Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam menjamin kelancaran jalur pelayaran di Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Selat Taiwan. Indonesia berada dalam posisi strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan geopolitik ke depan. Michael Green, Wakil Presiden Senior untuk Asia dan Jepang di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan kepada Business Insider. Menurut Epoch Times, meski desakan kuat dari dua negara adidaya tersebut, Indonesia disebut memilih untuk tetap netral. Sebaliknya, Indonesia justru mengupayakan modernisasi militer besar-besaran, dengan jumlah tentara yang relatif kuat. Menurut keterangan tersebut, tahun 2020 rancangan proposal yang bocor dari Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia akan menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar AS untuk pengadaan dan pemeliharaan pertahanan pada pertengahan tahun 2040-an. Selain pembelian senjata, Indonesia juga berupaya memperkuat kerjasama dengan negara lain. Pada bulan Maret 2021, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian yang mengizinkan Jepang mentransfer peralatan dan teknologi pertahanan ke Indonesia dan membuka jalan bagi latihan bersama.